segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Salam dan selamat pagi kepada semua pendengar Suara Harapan. Pada pagi ini, saya Cliff BD akan bersama Anda dalam renungan firman Tuhan yang bertajuk Lari ke Gunung Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan penuh kesyukuran. Kami memohon penyertaan-Mu pada hari ini Bapa dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita pada pagi ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Di dalam ayat ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Mengapakah Elia melarikan diri, dan kemanakah ia mau pergi? Di dalam 1 Raja-Raja 19, kita diberitahu bahwa Nabi Elia diancam oleh Raja Ahab dan Ratu Jezebel yang jahat. Elia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan untuk membawa orang Israel kepada pertobatan. Elia yang selama ini teguh mempertahankan imannya dan berjuang untuk meninggikan nama Tuhan dengan menyerukan api dari langit dan hujan turun, kini menjadi tawar hati dan putus asa apabila nyawanya terancam. Dalam ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku." Kemudian ia berbaring dan tidur, maka datanglah malaikat Tuhan sehingga 2 kali membangunkan dia dan memberi Elia makanan. Katanya, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu nanti terlalu jauh." Adakah Tuhan tahu kemana Elia mau lari? Sudah tentu, sebab itulah Tuhan menghantar malaikatnya untuk memberi makan dan memimpin Elia ke Gunung Horeb. Tetapi, adakah Tuhan setuju dengan tindakan Elia melarikan diri? Sudah tentu tidak. Dalam hal ini, Elia telah hilang kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan boleh memberi perlindungan kepada dia. Tetapi, Tuhan mengerti benar akan kelemahan Elia, dan dia pimpin Elia dalam perjalanan, dan dia menantikan Elia di gunung Allah untuk bertemu dengan dia. Setelah sampai di sana, Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi. Maka Tuhan pun memanggil dia. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia, "Keluarlah dan berdirilah atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin ribut yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Kemudian datanglah gempa, dan kemudian datanglah api, tetapi tidak ada juga Tuhan di situ. Dan kemudian datanglah angin-angin, angin sepoi-sepoi bahasa. Maka Tuhan pun berbicaralah dengan Elia. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, dan sekarang mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Bukan di sini tempat yang kusuruh engkau pergi." Maka Tuhan memberi tugas kepada Elia untuk dilaksanakan dan message untuk disampaikan. Tahukah kita, lama sebelum Elia, Musa juga melarikan diri ke padang gurun yang sama. Dan selepas 40 tahun menjadi gembala, Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Di dalam pertemuan itu, Tuhan telah memberikan tugas dan message kepada Musa. Seperti Musa dan Elia, kita juga seringkali memilih jalan kita sendiri. Tuhan menginginkan kita tetap teguh berdiri menempuh cebaran kehidupan dengan penuh kepercayaan kepadanya, dan kita akan dibuatnya berhasil. Tapi seperti Musa dan Elia, kita sering kecut dan lari ke gunung Allah untuk mencari Tuhan. Padahal Tuhan tetap ada di sisi kita. Namun Tuhan tetap bersabar dengan kerenah kita.
dan Dia tetap memimpin kita sepanjang jalan hidup kita, jalan yang kita pilih sendiri, dan Dia tetap menanti kita di seberang sana padang gurun. Dan selepas 40 hari 40 malam mengarungi padang gurun kehidupan, dan dalam keadaan letih lesu dan tidak berdaya, akhirnya kita berseru kepada Tuhan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Maka pada ketika itulah Tuhan akan memanggil kita dan bertanya, "Apakah yang engkau buat di sini, anakku? Kenapa engkau lari bersembunyi di sini? Bukankah telah kusuruh engkau ke sana? Jalan yang kupilih bagimu, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu akan mendapat ketenangan." Dipetik dari Yeremia 6 ayat 16. Perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia, bukan di dalam angin, ribut, gempa ataupun api, tetapi di dalam angin sepoi-sepoi bahasa. Para pendengar semua, seringkali kita menginginkan Tuhan untuk menjawab doa kita dengan melakukan mujizat yang besar, dengan cara yang luar biasa, baru kita mau percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan menjawab doa kita dengan berbicara melalui bisikan Roh Kudus-Nya, seperti angin sepoi-sepoi bahasa di dalam Ibrani 3 ayat 15. "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Jadi, kita harus belajar bertenang dan mendengar bisikan Roh-Nya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti Musa dan Elia, kita juga boleh lari ke gunung Allah dan temuilah Yesus dan terimalah rahmat serta kudrat-Nya, serta dengarlah panggilan-Nya. Kemana engkau disuruh, pergilah, karena Yesuslah gunung Allah yang sebenarnya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat 46, "Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku." Dan dalam Yesaya 26 ayat 4, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Para pendengar semua, larilah ke gunung Allah, larilah kepada Yesus, kepada gunung batu keselamatan kita. Semoga Anda semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dan kasih-Mu yang besar, dan kesetiaan dan kesabaran-Mu. Pada hari ini kami mohon agar Bapa memimpin kami lari ke gunung-Mu yang kudus untuk mendapat pengertian daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Datang segera, Yesus mau datang segera.